Assalamualaikum. Spiderman yang mana mengisahkan beberapa kejadian yang menyebabkan satu mutasi gen sehingga menjadikan satu kekuatan super. Lah, apa itu mutasi? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mutasi di beberapa sekolah atau biasanya dibahas pada materi semester 1 terakhir, atau kemarin kita sudah membahasnya sedikit ya tentang mutasi. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan ulang apa itu mutasi. Mutasi adalah suatu peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau di DNA yang bersifat menurun atau dapat diturunkan. Lah, berdasarkan asalnya mutasi dapat dibagi menjadi dua, atau jenis mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi secara alami dan juga buatan. Lah, mutasi itu dibagi menjadi dua, atau ada mutasi gen atau dikatakan mutasi titik, dan juga ada mutasi kromosom. Tadi saya sudah menjelaskan tentang mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan materi genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Artinya dapat diwariskan itu bisa terjadi sesekali, atau artinya gini, mutasi itu kadang diwariskan dan juga kadang tidak diwariskan. Nah, sebagian besar mutasi bersifat merusak, tapi juga ada mutasi yang menguntungkan, atau mutasi itu dikembangkan. Nah, mutasi itu dikembangkan. Nah, mutagen adalah penyebab mutasi. Ada mutagen fisika, yaitu radiasi sinar kosmik alfa, beta, gamma. Kalau dalam film fiksi itu ya, itu dicontohkan Hook atau Fantastic Four gitu, yang astronot keluar kena radiasi sinar kosmik gitu. Kemudian ada mutasi kimia, yaitu kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrat, dan yang lainnya. Kemudian ada mutasi biologi, bakteri dan virus. Ini yang sekarang lagi heboh ini, virus ini. Ada virus COVID-19, ada atau COVID-nya sudah bermutasi lagi menjadi COVID yang baru lagi. Lah, mutasi atau organisme yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Berdasarkan letaknya mutasi terbagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan germinal. Mutasi somatik terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik tidak diwariskan kepada keturunannya. Kemudian kalau mutasi germinal itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh pada sel somatik, pada kulit, kutil atau apa itulah. Seumpama itu mutasi kemudian mengalami penurunan, itu tidak dapat diturunkan. Nah, berbeda pada mutasi germinal atau pada tingkatan gamet, itu dapat diturunkan pada keturunan berikutnya. Pada sindrom itu yang biasanya yang diturunkan. Kita sudah membahas tentang sindrom di pertemuan yang lalu, cuman sayangnya hanya beberapa siswa yang hadir. Nah, ini mutasi germinal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mutasi titik atau mutasi gen. Nah, di dalam mutasi titik dan mutasi gen itu dibagi menjadi beberapa. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah mutasi diam atau silent mutation. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang mutasi titik atau mutasi diam atau silent mutation. Yang dikatakan mutasi diam atau silent mutation adalah perubahan susunan urutan basa nitrogen
dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Baik, kita akan membahas satu persatu. Ini contohnya adalah DNA normal yang memiliki kodon TTA, AGA, GCC akan ditranskripsikan atau akan diterjemahkan menjadi RNA duta. Nah, di sini urutannya nggih, TTA atau T menjadi A, TA, A menjadi U dan seterusnya. Bahasa ke-6 yang mengalami mutasi yaitu yang awalnya A berubah menjadi G. AGA menjadi AGG. Nah, nanti akhirnya ketika transkripsi dia juga akan mengalami perubahan. Kalau AGA ditranskripsikan menjadi OCO, kalau AGG menjadi UCC. Nah, kita akan keterjemahkan menjadi tabel berikut. Ya. AAU asam aminonya adalah asparagin. Kemudian yang kedua adalah OCU adalah asam aminonya adalah serin. Kemudian CGC atau CGC itu asam aminonya adalah arginin. Kemudian mutasinya AAU-nya tetap asparagin, kemudian OCC-nya kita lihat di tabel, OCC itu juga sama-sama di serin. Meskipun mutasi karena masih namanya sama atau di asam amino sama tetap menjadi sama serinnya, itu dikatakan mutasi diam. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke mutasi salah makna atau missense mutation. Yang dikatakan mutasi salah makna adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Tadi kan DNA normalnya TTA, AGA, GCG, sehingga yang terbentuk sama, TA menjadi A, TA, A menjadi U dan seterusnya. Kita lihat sekarang yang mengalami mutasi adalah basa nitrogen yang kelima. Tadi di dalam mutasi diam itu AGA yang berubah adalah pada bahasa yang ke-6. Nah, sekarang perubahan pada bahasa kelima, sehingga ketika transkripsi kodon yang kedua akan menghasilkan terjemahan yang atau menghasilkan kode asam amino yang berbeda. Tadi bahasanya AAU adalah asparagin, kemudian OCU adalah serin. Nah, sekarang ketika mengalami mutasi di bahasa kelima itu menjadi UUU. Lah, akhirnya menjadi fenilalanin, sudah berbeda. Tadi di mutasi diam meskipun ada yang mengalami mutasi tapi tetap namanya sama di serin. Nah, sekarang di mutasi salah makna itu menghasilkan nama yang berbeda. Dari serin menjadi fenilalanin. Inilah dia yang dikatakan mutasi salah makna. Nah, berikutnya adalah mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Yang dimaksud mutasi tak bermakna adalah perubahan susunan urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Kemarin kita sudah membahas tentang stop codon, bahwasanya transkripsi itu ada codon henti atau dikatakan stop codon. Kalau ada stop codon berarti codon-codon di belakang berikutnya itu menjadi tidak bermakna. Contoh tadi ini TTA, ATA, GCG. Nah, transkrip atau RNA dutanya adalah AAU, UAA, CGC. Kemudian mengalami mutasi TTA menjadi AU, TT
ATA menjadi ATT, GCG menjadi CGG, menjadi AAU. AAU adalah isoleucin, apa itu? AAU adalah aspargin. Aspargin. Untuk DNA yang mutasi tetap AUU adalah asparagin. Kemudian kodon yang kedua adalah yang terbentuk dari UAU adalah asam amino adalah tirosin. Yang ketiga adalah CGC adalah arginin ini ya, arginin. Kemudian mengalami mutasi, kodon keduanya atau transkripnya adalah UAA. Nah, UAA itu adalah stop kodon. Artinya kalau nanti di belakang itu ada beberapa basa nitrogen yang lain atau kodon-kodon yang lain, itu menjadi tidak bermakna, sehingga translasinya atau mutasinya ya tidak bermakna, tidak menghasilkan apa-apa gitu, tidak ada maknanya. Stop kodon ada 3, ada UAA, ada UAG dan UGA. Saya ulang, UAA, UAG dan UGA. Selanjutnya kita membahas yang keempat, yaitu mutasi pergeseran. Ada 2, insersi atau delesi. 1 atau lebih dari basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan asam amino. Yaitu ada insersi atau delesi 1 atau lebih. Nah, contoh nanti kita akan bahas di sini, masih di basa normalnya adalah TTA, ATA, GCG dan ATG. Kemudian masuklah basa G. Nah, sehingga basa nitrogen yang awalnya adalah A, karena ada mutasi G yang masuk, sehingga basa nitrogennya A geser ke belakang, awalnya nomor 6 menjadi nomor 7. Awalnya GCG sehingga menjadi AGC. Hingga akhirnya menggeser seluruh basa nitrogen yang ada di belakang itu sendiri. Kalau bergeser satu basa nitrogen saja berarti akan menggeserkan kodon-kodon berikutnya. Contoh di sini AU tadi sudah asparagin. Kemudian UAU adalah tirosin. CGC adalah asam aminonya mana ini? Arginin. Nah, UAC adalah asam amino mana UAC? UAC tirosin. Nah, ini asam amino dari kodon transkripsi. Nah, kalau DNA-nya termutasi, tadi masuk 1, maka akan menggeser ke kodon-kodon yang lain. Nah, yang pertama tetap asparagin, kemudian tirosin. Basa ketiga yang awalnya adalah arginin menjadi serin. Kemudian basa berikutnya karena menggeser ya akhirnya leusin. Yang terakhir karena ya 1 ya nggak bisa diterjemahkan gitu. Ya, itulah yang menyebabkan ada yang masuk, atau kalau tidak ada yang masuk juga ada yang terdelet atau yang keluar. Sama saja nanti akan menggeser yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang transisi dan transversi. Apa itu transisi? Transisi merupakan perubahan basa purin menjadi purin atau perubahan basa pirimidin menjadi pirimidin. Nah, kalau basa purin ada agenin dan guanin, kalau basa pirimidin timin dan sitosin. Nah, kemudian yang dikatakan transversi adalah perubahan basa purin menjadi basa pirimidin. Contoh
Dari A menjadi sitosin, guanin menjadi timin. Dan sebaliknya, ini A menjadi C, G menjadi T, atau sebaliknya, C menjadi A, T menjadi G. Nah, baik, kita akan langsung ke contoh berikutnya. Contoh yang pertama adalah DNA normal, TTA, ATA, GCG. Yang berubah adalah basa nitrogen A menjadi T. Nah, A-nya menjadi T, C-nya menjadi A-nya menjadi T, T-nya menjadi A. Itu dikatakan transversi. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua adalah TAA, GCG, GCA yang berupa basa nitrogen nomor 3 dan basa nitrogen nomor 7. A menjadi G. A menjadi G adalah transisi. Purin menjadi purin. Kemudian C menjadi G dikatakan transversi. Basa pirimidin menjadi purin, transversi. Ya, itulah yang dikatakan mutasi titik atau gen. Lah, berikutnya kita akan membahas tentang mutasi kromosom atau aberasi. Ini berarti sudah bukan pada gen lagi, ini kromosom ya. Kemarin kita sudah bahas pada pola hereditas itu ya. Yang pertama ada anesomi, kemudian aneuploidi. Merupakan jumlah kromosom, perubahan jumlah kromosom karena gagal berpisah pada tahap anafase atau meiosis atau non-junction. Macam-macam anesomi, yang pertama adalah monosomi, ini keliru ini. Monosomi satu kromosom, trisomi kelebihan 1, tetrasomi kelebihan 2, nolisomi kekurangan 2. Ini terjadi karena gagal berpisah pada tahap anafase meiosis. Nanti kita akan bikinkan tentang pembelahan secara meiosis dan juga ada mitosis. Nah, kemudian yang kedua adalah aneuploidi, perubahan jumlah set kromosom karena non-disjunction. Jika sel somatis seharusnya memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Nah, sel somatis akan memiliki jumlah kromosom N saja atau 3N dan seterusnya. Contoh aneuploidi itu sering dimanfaatkan atau keuntungannya atau pemanfaatnya biasanya pada tumbuhan, yaitu dengan cara pemberian kolkisin. Ini yang menyebabkan tanaman atau buah menjadi besar dan tanpa biji. Kalau pada hewan dan pada manusia biasanya akan mengalami kematian. Ya. Berikutnya adalah kerusakan kromosom. Yang ada dua, ada delesi dan duplikasi. Delesi artinya hilangnya satu atau lebih gen dalam satu untaian kromosom. Kalau lengan kromosom ada A, B, C, D, E, sentromer, kemudian FGH, ada bagian D yang hilang sehingga pada delesi atau terdelet atau hilang menjadi A, B, C, E, D-nya hilang, kemudian ada sentromer, setelah itu menjadi FGH. Ini yang dikatakan delesi. Selanjutnya adalah duplikasi atau pengganaan gen dari satu untaian atau lebih kromosom. Contoh tadi ada A, B, C dan seterusnya, itu ada yang menduplikat, kebalikannya delesi. Kemudian ada C, inversi dan translokasi. Inversi adalah perubahan urutan gen dalam satu untaian kromosom. Ada A, B, C, D, E, kemudian ada perubahannya menjadi A, D, C, B. Kalau dalam satu lengan itu dikatakan parasentrik. Lah, ada inversi perisentrik. Nah, itu kan di tengah-tengah ada kromosom.
Di kromosom kemudian lengannya memiliki kode A, B, C, D, E, kemudian ada sentromer, kemudian F, G, H. Nah, kalau perubahannya itu berubah melewati sentromer, itu dikatakan inversi perisentrik. Ini yang dikatakan perubahan atau inversi parasentrik dan juga perisentrik, yaitu perubahan urutan gen dalam satu untaian kromosom. Berikutnya adalah translokasi. Translokasi adalah perpindahan atau pertukaran gen yang melibatkan dua kromosom. Nah, ada ini, lihat, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada MN. Nah, ini menjadi pindah, ada dua kromosom yang berbeda, pindah menjadi resiprok atau menjadi tukar tempat atau non resiprok, ini ya, tukar tempat. Ada yang resiprok, ada yang non resiprok, hanya pindah saja, ya. Ini non resiprok dan juga ada resiprok, ini bisa dilihat. Contoh gini, ini yang contoh non resiprok, AB menjadi DEF, CC-nya pindah ke kromosom yang lain. Cuman pindah tapi tidak tukar tempat. Nah, tukeran. Ada resiprok dan non resiprok. Berikutnya yang terakhir adalah katenasi. Ya, katenasi kita lihat ada beberapa tahap. Yang pertama tahap normal, ini A, B, C, dan KLM, ini dua pasangan. Ini kromosom. Kemudian terjadi translokasi dua tempat, C sama K tukar tempat. Kemudian bentuk kromosom ABK, CLM dan ABC menjadi ini tukar tempat, sehingga menjadi translokasi, ini translokasi antara C dan K. Katenasi gen yang ini membentuk satu lingkaran, itu yang dikatakan dengan katenasi. Seperti itu, mudah-mudahan mudah dipahami tentang mutasi. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Mudah-mudahan mudah dipahami, ya. Seperti biasa tugasnya adalah untuk kelas MIA 12, MIA 1, MIA 2 dan MIA 3 adalah menjelaskan ulang tentang pengertian mutasi. Mutasi mulai dari mutasi gen dan mutasi kromosom. Untuk kelas 12 IIS tugasnya adalah menjelaskan produk atau pemanfaatan hasil atau pemanfaatan teknologi mutasi untuk kehidupan manusia. Jadi ilmu atau mutasi itu dapat menguntungkan pada manusia itu apa saja, disebutkan dan juga harus dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.